salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dina Kumalasari SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 3 Tewa sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMP Negeri 3 Tewa. Berikut ini ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau masuk kali. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika segala sesuatunya seperti biasa kita mulai dengan doa. Untuk giliran hari ini, gilirannya Fitri ya. Ibu minta tolong saya maju ke depan, pimpin temannya berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami roh kepintaran dan kecerdasan dalam pembelajaran kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Fitri. Bagaimana untuk kehadirannya? Kalau Ibu lihat ini hadir semua ya? Oke, tidak ada yang tidak hadir. Bagus, terima kasih anak-anak sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Persiapkan alat tulis, perapian. Oke, kalau Ibu lihat ini sudah rapi semua. Oke, ada yang sakit? Semuanya sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walaupun masih dalam pandemi COVID ya. Harus selalu sehat, tetap jaga kesehatannya. Taati protokol kesehatan. Oke. Sudahkah kalian sarapan? Sudah sarapan? Sudah. Apakah ada sesuatu yang kalian tambahkan di sarapan kalian? Kalau makan itu cuma makan nasi, apa ada tambahan lain? Ada tambahan lain ya. Nah, untuk teman-temannya nasi, teman-temannya Ibu katakan kayak sayur, ikan, itu ada yang kalian tambahkan nggak? Misal ambil contoh untuk ayam, apa cuman ayam saja kah yang digoreng atau ada bumbu-bumbunya? Ada. Oke, terus berarti ada sesuatu yang ditambahkan. Nah, apa pelajaran kita hari ini hubungannya dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu zat adiktif. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu ingin kalian mengerjakan tes terlebih dahulu. Silakan persiapkan HP-nya. Akan Ibu bagikan linknya di grup kalian. 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Oke, sudah semua yang mengumpulkan. Kalau kita lihat hasilnya sudah ada yang lumayan untuk pretest. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran nilainya jadi naik lagi pada saat proses nanti. Apa saja kompetensi dasar kita pada hari ini? Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Sedangkan indikatornya menjelaskan berbagai zat adiktif pada makanan, menjelaskan berbagai zat adiktif pada minuman. Sedangkan indikator target yang harus kita capai adalah menghubungkan antara zat adiktif dan dampaknya terhadap kesehatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati komposisi bahan pada bungkus makanan dan literasi secara cermat, peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis zat adiktif dalam makanan kemasan dengan benar.
dalam makanan kemasan dengan benar. Sekarang ibu nanya anak-anak, kemarin ibu ada pesan bawa makanan ringan, bawa snack-snack, apakah dibawa? Silakan ditunjukkan. Oke, bawa semua ya. Oke, bagus. Berarti ini nanti yang kita lihat komposisi zat penyusunnya, zat aditif yang terdapat dalam makanan dan minuman tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan mengamati komposisi bahan di makanan snack kalian itu nanti. Bahan pada kemasan minuman dan literasi. Secara cermat peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis zat aditif dalam minuman kemasan dengan benar. Dan yang terakhir adalah setelah mengerjakan LKPD dan literasi, kalian nanti dengan percaya diri menyajikan laporannya tentang dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan dengan tepat. Yaitu tujuan pembelajaran kita. Apa manfaatnya buat kalian, Bu? Apa sih manfaatnya buat saya mempelajari materi pada hari ini? Sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kalian nanti dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman. Jadi tidak hanya tahu makan aja, tetapi kalian sudah tahu, oh ini ternyata pengawet, oh ini ternyata pemanis buatan. Jadi kalian tahu bahwa nanti akan ada dampaknya terhadap kesehatan kalian. Jadi bisa mengidentifikasi seperti itu. Yang kedua, dapat mengetahui dampak negatif, nah yang itu katakan tadi. Jadi kalian tahu ketika oh ini ada pemanis buatan, apa sih dampaknya buat kesehatan saya? Seperti itu. Yang ketiga, dampak dari zat aditif itu. Seperti apa penilaiannya tadi? Penilaian nanti ada 3. Yang pertama, dari sikap, nanti ibu akan sambil berkeliling memperhatikan seperti sikap kalian. Apakah bisa bekerja sama-sama temannya kah, membantu temannya kah atau tidak. Di penilaian sikap dan keterampilan itu sama nanti. Nanti bagi yang aktif sudah pasti nilainya berbeda dengan yang diem aja, yang tidak mau membantu temannya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk penilaian pengetahuan, yang pertama tadi kita sudah tes tertulis, tes secara link ya, lewat link ya tadi ya, melalui Google Form sudah pre-test. Nanti terakhir kita akan mengadakan post-test untuk mengetahui ada nggak peningkatan kalian setelah pembelajaran, seperti itu. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat di depan? Ada gorengan, ada orang beli jajanan, kan gitu ya. Oke, perhatikan betul-betul. Kalau kalian melihat gambar seperti ini, pikirkan dulu kira-kira apa pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian. Berikutnya, nah ada 4 gambar, dari gambar 2 yang pertama dan 2 yang terakhir tadi. Kira-kira apa pertanyaan yang muncul di benak kalian? Silakan ibu punya, boleh 5 atau 3 atau 5 orang boleh menuliskan apa pertanyaan yang mungkin muncul di benaknya. Silakan. Siapa? Oke, silakan. Oke, Dea, Aini, siapa lagi? Apa yang mungkin muncul? Itu nanti yang akan kita pecahkan setelah pembelajaran. Ada lagi? Siapa? Ayo. Buat yang aktif bekerja. Ada lagi yang mau menambahkan? 1 orang untuk pertanyaan? Oke, wah langsung Niko, Lorika. Silakan. Silakan kok. Ini bonusnya. Bonusnya kok. Silakan. Tadi ada 3 orang lagi. Buat Marcel, Bea, Ainul Rahimah. Kalau sudah, silakan pertanyaan itu kalian gulung. Kita masukkan. Nanti ini akan kita pecahkan setelah pembelajaran nanti. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan itu dapat bonus lagi. Silakan. Oke. Udah? Silakan digulung pertanyaannya. Nanti kita acak. Oke. Berapa Miko? Dari 4 gambar yang sudah ibu tampilkan, oke, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah ibu bagikan
Waktu kalian bekerja kurang lebih 25 menit. Ya, makanan ringan yang sudah kalian persiapkan tadi, perhatikan. Makanan ringan yang sudah kalian persiapkan tadi, perhatikan komposisinya. Itu nanti yang kalian masukkan, bisa diambil contoh. Untuk minuman yang ibu pegang, di sini ada natrium benzoat. Cek natrium benzoat itu dia termasuk apa? Silakan masukkan di tabelnya. Tuh. Berarti ini sebagai benda 1, benda 2, benda 3, masing-masing kelompok. Silakan dikeluarkan makanan ringannya, jangan disimpan baik. Komposisinya yang untuk makanannya di sini. Nah, minumannya kalian menemukan 2 kan, Cloridina dan ini. Ya, ya, berarti nanti 2 letak di sini dan 2 letak di sini. Ayo, sambil bekerja. Ya, termasuk apa dia? Apakah zat aditif alami kah? Yang termasuk kalian fokusnya gini. Untuk minuman ibu cuma pewarna dan pemanis. Kamu komposisi, kamu cari yang ada nggak pewarnanya di sini? Ya, ada nggak pewarnanya? Yang termasuk pewarna yang mana yang kamu dapat? Tuh, tuliskan. Terus menurutmu ada nggak pemanisnya di sini? Kalau ada, tuliskan pemanisnya apa. Oke? Nanti diingatlah pada saat kalian presentasi, tunjukkan aja bahannya. Pada bahan ini saya menemukan pemanisnya ini. Iya. Nah, itu termasuk zat aditif alami pembuatan. Silakan dibaca bahannya. Kalau kurang silakan buka internetnya. Kalau memang dapat yang sintetis apa? Seperti itu lah. Nah, di minuman ini apa yang kamu dapatkan? Ada pengawetnya enggak? Ada pemanisnya? Tapi untuk minuman kita fokusnya ke pewarna dan pemanis. Kalau untuk makanan kita 4 aja. Pengawetnya apa? Penyedap rasanya apa? Pewarna dan pemanisnya apa? Misalnya si Marcel ketemu gula, termasuk apa dia? Nanti si Miko boleh melihat bahan yang lain, cari kok di bahan aja. Wah, aku ketemu bahan ini ada nggak di termasuk di pengawet? Kalau nggak ada berarti abaikan. Ini ada nggak di pewarna itu tuh biar soal kerjanya cepat masuk itu. Nah, itu termasuk apa?
bagi kesehatan. Ini juga termasuk apa nih, alami apa buatan? Nah, ada nggak dampak negatifnya bagi kesehatan? Kalian cari yang sintetis coba. Ada apa nih? Nih, apa nih? Nah, kalau ada itu dimasukkan, cek di internet atau di bahan ajar yang sudah dibagikan apa dampaknya bagi kesehatan. Kalau apalagi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kadang kan makanan dan minuman yang kita makan atau kita minum itu dalam bentuk kemasan gini kan ada pengawetnya tuh. Nah, sudah pasti kan iya. Pewarna apa kira-kira? Cek pewarna itu termasuk pewarna aman nggak buat tubuh? Kadang-kadang ada pewarna yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman ternyata nggak sehat buat tubuh. Iya, ada yang seperti itu. Lumayan seperti itu. Iya, terutama kalian fokusnya kepada nama-nama yang kayaknya kalian nggak tahu tuh. Ini apa nih, termasuk apa? Cek di internet atau di bahan ajar yang sudah dibagikan, cek itu termasuk apa? Pemanis kah, pengawet kah, penyedap rasa kah? Ini aku mau tempel yang ini. Ini yang ditempel. Ini yang ditempel di. Kalau memang masih rasanya masih ragu, takut ada coretan di LKPD yang ibu berikan begitu aja. Nanti kan biar nggak ada coretan maksudnya. Oke, bagus. Oke. Untuk pewarna kira-kira ada nggak yang menurut kalian di bahan makanan atau bahan minuman yang kalian temukan? Nggak ada, aman. Oke. Oke. Ini kan banyak sel. Terus ini nih. Nah. Ini apa nih? Dicek, ini kan banyak nih. Iya, itu kira-kira termasuk apa? Cek di bahan ajar ibu ada. Apa di internetnya? Nah, Niko penasaran, Niko ada ketemu satu kata nih itu termasuk apa? Coba dicek. Kayak gini kan? Kira-kira termasuk apa yang seperti ini? Karena kadang kita makan atau minum sesuatu itu kita nggak memperhatikan ini aman nggak. Kadang-kadang ada malah snack yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak di bawah umur 5 tahun. Snack-snack kayak kacang kecil-kecil itu tidak mau menyebutkan merek, iya. Makanya. Tetapi kadang anak-anak kan nggak ngerti. Bahkan kita aja atau kalian mungkin yang penting harus beli. Apalagi harganya terjangkau kalau seperti itu. Ibu sudah mempersiapkan plaster dan cutter. Bagi yang sudah, masukkan
makanan ini coba kalau nggak ditambahkan apa-apa, kira-kira snack ini enak nggak? Enggak. Berarti ada zat yang ditambahkan supaya enak kan? Nah, kira-kira termasuk yang mana? Ada nggak di sini? Yang mana yang termasuk penyedap rasanya? Yang mana termasuk warna? Ini mungkin nggak makanan snack ini nggak ada warnanya? Ada warnanya nggak nih? Snack kayak gini ada warnanya nggak? Ada warnanya kan? Pasti ada pewarna di dalamnya. Tapi kita belum tahu nih pewarnanya alami apa buatan. Nah, itu tugas kalian mencari. Penyedap rasanya kira-kira apakah alami kah atau buatan kah? Bagi yang sudah, jawabannya boleh disalin ke sini. Ya. Kurang lebih 5 menit lagi. Silakan dibagi anggota kelompoknya. Ada yang menyalin jawaban. Yang PPD yang sudah diusahakan. Dan kalau masih mau mencari tambahan lagi di makanan dan minuman kemasan, silakan. Masih banyak waktu, masih cukup durasi 5 menit. Dia itu. Yang nulisnya dampak negatifnya. Yang nulis ini siapa? Aduh, pertanyaan gitu ya? Nih, yang mana? Ini yang mana? Ini nulis ini dampak negatif. Apa namanya? Astagfirullah. Musim gitu kan? Dampak negatif dari apa? Dari semua. Dari gini kenapa warnanya Warna karena warna yang lebih dominan. Snacknya nabati. Dampak ke negatifnya tidak ada karena alami dari bumbu. Oke, bagus. Usaha pencegahan enggak ada. Lanjut pertanyaannya. Bila dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan kanker. Selain kanker, masalah pencernaan, mengurangi pengonsumsi. sebentar pemanisnya Gula. terusnya Dua-duanya. minuman apa? Minumannya teh rio. Oh ya, makasih. Baik. Dampaknya terbanyak. Oke, bagus. Untuk kerja kalian sangat bagus sekali, Bu Lita. Sangat aktif semua. Tadi ada yang bertanya, kenapa apa penyebabnya? Apa tadi? Tadi semuanya sudah bisa Ibu. Sudah bagus.
Upaya apa yang bisa dilakukan? Upayanya seperti ini. Itu sudah bagus semua. Berarti kalian di dalam kelompok sudah bagus sekali bekerja sama temannya. Sekarang artinya dalam setiap makanan dan minuman yang terasa enak, manis itu sudah pasti ada zat yang ditambahkan. Nah, zat itu yang disebut dengan aditif. Bagus. Tadi ada beberapa seperti aspartam yang disebutkan tadi di kelompok Archimedes menemukan aspartam. Di kelompok Einstein tadi menemukan aspartam nggak? Menemukan yang banyak antioksida dan antioksida. Bagus. Menemukan banyak antioksida. Gunanya apa antioksida? Gunanya penyedap rasa atau Kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah berlebih, kira-kira Bisa menyebabkan alergi, bagus. Apa lagi? kanker, Bagus. Apa lagi? merusak dan Alergi, bisa menyebabkan alergi. Pernah nggak melihat anak-anak yang alergi ketika makan snack? Pernah. Bentol. Oke. Sekarang ibu ke kelompoknya. Sekarang silakan alat dan bahan dikumpulkan. Semuanya kalian tadi silakan dimasukkan. Makanan dan minuman teman-temannya silakan dimasukkan ke dalam tas masing-masingnya. Semua berdiri. Kalian tadi pada saat awal pembelajaran ibu suruh merumuskan masalah ketika memperhatikan gambar yang ditampilkan di PPT. Sekarang rumusan masalah itu sudah ibu masukkan ke dalam gelas. Ini kita oper. Kita nyanyi apa? Potong bebek angsa saja. Di mana lagu ibu berhenti, gelas itu berhenti di situ. Paham ya? Oke, ibu mulai dari Marcel. Kemana dulu? Ke belakang dulu boleh ke? Atau samping aja ya? Habis dari samping gimana? Ke belakang. Nanti dari Melda ke Niko, terus ke depan lah. Terus nanti dari Dea ke Beli. Kita mulai ya. Potong bebek angsanya. Satu bakteri atau ada zat yang dia konsumsi dalam makanan tersebut. Bagus Marcel. Bonus lagi. Silakan. Oke, kita mulai dari Niko lagi. Pertanyaannya jadi masukkan ke Niko. Dari Niko berarti maju ke Cinta. Kita mulai dari potong bebek lagi ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak dikualin. Nona minta jasa. Silakan. Baca yang nyaring ya. Mengapa orang bisa sakit perut? Karena minum es. Mengapa orang bisa sakit perut karena minum es? Di sini esnya nggak jelas nih. Bolehlah esnya sejenis seperti apa? Oke, boba katanya yang lagi viral ya, yang lagi kekinian itu boba, yang lagi banyak digandrungi anak-anak zaman now. Itu es boba. Oke. Apa yang membuat orang bisa sakit perut ketika minum es boba? Angkat tangan, silakan Reza. Iya, karena di dalam minumannya terdapat banyak pemanis buatan. Bagus Reza. Oke, bonus ya. Berarti ke Aino Laima berarti. Mau ganti lagu? Ya, Boleh ganti lagu. Kasih anak-anak. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke, sekarang silakan duduk. Zat aditif. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam satu makanan, baik itu menambah rasa, memperbaiki ini supaya terlihat indah warnanya, supaya awet, supaya enggak cepat basi. Coba kalian, kalau kalian bikin kue di rumah yang tanpa pengawet, kira-kira tahan berapa hari itu? 2 hari. Hanya 2 hari. Bayangkan makanan-makanan kemasan yang dikirim entah dari pabriknya diolah berapa di Jawa, ditahan dulu di toko-toko di Jawa misalkan sudah berapa hari ya, terus nanti bisa dikirim ke Kalimantan. Di Kalimantan nggak langsung ke daerah kita, nggak langsung ke Tela, tapi mungkin mampir dulu di Banjar kan, mampir dulu di Palangka kan, itu bertahan beberapa bulan lamanya, bahkan ada yang bertahun-tahun. Sudah pasti ada pengawet yang ditambahkan. Itu kenapa
perlu buat kalian mengetahui bahwa ini ternyata nggak cukup. Coba kalau misalnya kalian beli makanan kemasan itu, perhatikan biasanya ada tulisan situ, boleh dikonsumsi untuk umur berapa. Jangan nanti kamu adekmu minta belikan, nggak peduli usia, kamu kasihkan aja, kasihan nanti adeknya. Seperti tadi ada yang dampaknya bisa alergi seperti itu. Penggunaan zat adiktif jika dikonsumsi berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan. Sudah pasti sesuatu yang berlebihan akan berdampak negatif ya. Apa saja dampak negatifnya? Pengawet membuat anak menjadi hiperaktif, gangguan jantung, ginjal, pernapasan, bahkan sampai ke resiko kanker. Tadi ada kan kalian yang browsing tadi? Ya, ada tadi gue lihat hasil anak pengamatan kalian sampai ke resiko kanker. Seperti itu dari hasil literasi digitalnya tadi atau literasi bahan ajar yang dibagikan. Gangguan saraf, gangguan pencernaan, mencantumkan komposisi bahan dan sesuai dengan standar BPOM, Badan Pengawas Obat dan Minuman. Jadi itu kalau dia lolos di situ berarti aman dikonsumsi. Tetapi sekarang banyak orang yang memaksukan, jadi hati-hati, ada BPOM yang sengaja dipalsukan, kan ada yang seperti itu. Atau yang kadaluarsa sengaja dibungkus ulang. Itu perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah dari pihak pemerintah melalui BPOM agar selalu melakukan pengawasan terhadap produsen makanan agar makanan dan minuman yang dihasilkan aman dikonsumsi dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Thank you. Nah itu sekarang dari pelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan, pengalaman apa yang baru kalian dapatkan, atau bagaimana perasaan kalian mempelajari materi hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan perasaannya? Ada? Adakah? Silakan Reza, apa yang kamu rasakan setelah belajar materi hari ini? Saya bisa mengetahui makanan yang bagus. Iya, saya akhirnya mengetahui Bu bahwa makanan ringan itu banyak mengandung zat adiktif. Bagus Reza, ada lagi Ibu minta satu orang. Siapa? Perempuan mungkin? Silakan ya. Dapat menambah wawasan. Bagus, menambah wawasan saya Bu. Jadi saya lebih tahu lagi, lebih berhati-hati, terutama ya, lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang sehat, yang bergizi khususnya seperti itu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan dipersiapkan HP-nya lagi. Kita mengadakan post test. Oke. Sisa satu orang. Ya, sudah ya. Oke, ini hasil kalian setelah mengikuti pembelajaran. Sudah memang ada peningkatan sedikit. Nanti yang masih rendah, masih belum mencapai ketuntasan, silakan dipelajari lagi materi yang Ibu bagikan tadi. Ada bahan ajar, itu boleh dibawa pulang untuk dipelajari lah. Oke, setelah hasil penilaian Ibu tadi untuk kinerja dan berdoa, sikap untuk berdoa tadi, Ibu lihat si Fitri tadi sangat usul sekali. Nih Fitri dan Abdi, kinerjanya bagus tadi, sangat aktif Abdi. Silakan. Silakan aplaus untuk Fitri dan Abdi. Mudah-mudahan yang lain nanti termotivasi untuk lebih semangat lagi dalam belajar ya. Oke. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang zat adiktif. Adiktif beda ya. Kalau hari ini adiktif, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari adiktif. Oke, itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berhubung ini masih suasana Agustus, Ibu minta kalian bangun berdiri dulu sebagai rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Ibu minta kita menyanyi bersama 17 Agustus dengan semangat. Tiketnya letakkan. Siap ya? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa.
Ibu minta Reza silakan maju ke depan untuk memimpin teman-teman berdoa.